Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabarnya hari ini teman? Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin ya robbal ngalamin. Oh ya teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang biar keladi itu cepat besar, terus cepat keluar karakter warnanya dan cara penempatannya teman-teman ya. Sebelumnya itu ada beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi untuk supaya keladinya cepat besar, subur dan sebagainya teman-teman. Yang pertama itu faktor media tanam ya teman-teman. Terus sinar mataharinya karena pencahayaannya. Terus yang ketiga itu pemupukan, perawatan, dan pastinya penyiraman ya teman-teman. Ya, kita akan bahas tuntas satu persatu. Yuk langsung kita let's go. Ya, untuk media tanam ya teman-teman. Untuk media tanam itu biasanya keladi suka yang poros ya teman-teman. Apa ya media tanam yang cocok untuk keladi? Ya, itu ada beberapa media tanam itu semuanya sebenarnya cocok. Ya, ada kokopit, bisa, moss. Moss apa? Moss itu lumut ya teman-teman. Terus sekam mentah, sekam bakar, fermentasi daun terembesi, daun bambu, terus tanah, kohe, kotoran hewan ya itu teman-teman. Terus sama itu teman-teman. Biasanya tuh tanah sawit ya teman-teman. Ya, untuk tempat kami itu kita pakai di tiga bahan pokok ya teman-teman. Yang pertama apa? Sekam bakar. Sekam bakarnya itu 25%, sekam mentahnya 25%, dan pastinya fermentasi daun-daun terembesi ya teman-teman. Karena apa? Alhamdulillah untuk tempat saya itu ini hasilnya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah untuk keladi itu cocok teman-teman. Karena apa? Semua daerah itu memiliki media tanamnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Karena tidak semua daerah untuk media tanam itu terjangkau dan biasanya nggak ada teman-teman ya. Seperti itu ya. Ya untuk saya seperti ini keladinya. Alhamdulillah seperti ini untuk keladinya teman-teman. Nih. Kita pakai itu yang tadi. Masalah simat ya teman-teman. Simat itu apa ya? Simat itu sinar matahari ya teman-teman untuk kepanjangannya. Karena apa? Karena semua makhluk hidup itu memerlukan sinar matahari ya teman-teman. Karena kandungan di sinar matahari itu selain vitamin D untuk keladi itu sangat bagus ya teman-teman. Seperti ini untuk keladinya ya teman-teman. Karena apa? Karena keladi kalau kekurangan simat itu biasanya stangnya ini akan memanjang teman-teman. Stangnya memanjang, terus daunnya itu akan mengecil. Biasanya itu salah satu contoh keladi yang kekurangan simat ya teman-teman. Karena keladi itu sangat memerlukan dan butuh simat ya teman-teman. Usahakan untuk simat itu dari pagi sampai jam 11 itu lebih dari cukup ya teman-teman. Itu akan membuat keladi alhamdulillah untuk perkembangannya itu cepat dan cepat beranak ya teman-teman. Masalah pemupukan ya teman-teman. Biasanya kita pemupukan itu sekitar sebulan sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena pupuknya itu biar benar-benar terserap oleh tanamannya. Selain itu pemupukan itu harus rutin ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti kalau kebanyakan pupuk itu biasanya overdosis ya teman-teman, akan mengakibatkan daunnya juga menguning, layu, dan akhirnya keladinya mati. Itu biasanya terjadi teman-teman kalau kebanyakan pemupukan ya. Untuk pemupukan biasanya kita pakai NPK ya teman-teman. NPK 1616 yang mutiara itu teman-teman. Biasanya kita pemupukan ini sekitar sebulan sekali teman-teman. Nih pupuknya seperti ini. Cara pengaplikasikannya ya ini contoh ya. Biasanya seperti ini, kita gurus-gurus dulu teman-teman. Ini kita sampai lumayan dalam ya teman-teman. Habis itu pupuknya kita masukkan ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nih ini udah cukup nih, gini aja simple kan. Itu insya Allah sebulan tuh aman teman-teman untuk pemupukan ya teman-teman. Selain itu keladi itu butuh nutrisi ya teman-teman. Ya untuk NPK ya, NPK ini alhamdulillah nutrisinya seimbang. NPK itu seimbang semua ya teman-teman. Ya yang 16 ya usahakan kalau yang mau pakai. Cuma terkadang kalau pemakaian pupuk NPK ya
itu jangan terlalu dekat dengan ini teman-teman, keladi atau stangnya ya teman-teman. Nah, usahakan tuh jaraknya agak jauh ya. Biasanya dikasih di paling pinggir nih teman-teman. Karena apa? Nanti kalau kena stang ini ya teman-teman, atau daunnya, itu akan mengakibatkan itu terbakar teman-teman. Mungkin efek dari ini lumayan teman-teman. Itu biasanya ini kebakar nanti ini seperti ini. Biasanya kalau terkena pupuk itu teman-teman. Kalau lebih aman bisa pakai dengan cara disiram ya teman-teman, atau diguyur ya. Tapi diguyur itu sesuai dengan dosis ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan itu juga tidak bagus ya teman-teman. Selain pakai NPK, kita juga pakai yang alami ya teman-teman. Ya, untuk kalsiumnya kita pakai cangkang telur teman-teman. Cangkang telur yang sudah dikeringkan, terus terus dihancurin ya teman-teman. Terus biasanya kita langsung tuangkan seperti ini, biasanya langsung di sininya. Biasanya juga kalau cangkang telur kita 2 minggu sekali teman-teman untuk keladi-keladi ini. Karena apa? Karena di dalam cangkang telur itu mengandung nutrisi dan kalsium yang sangat tinggi ya untuk semua jenis tanaman teman-teman. Untuk pemupukan kita biasanya pakai dua aplikasi itu ya teman-teman, cangkang telur sama NPK ya teman-teman. Terus untuk masalah penyiraman ya teman-teman, nah itu penyiraman itu penting loh untuk tanaman ya teman-teman. Karena apa? Karena semua makhluk hidup itu butuh minum ya. Itu pasti minum itu atau penyiraman ya. Biasanya itu kita siramnya itu 2 hari sekali ya teman-teman. Berhubung kita pakai tatakan air seperti ini, ya teman-teman, itu kita biasanya seminggu sekali. Kita lebih simpel dan lebih bisa lebih mudah lah untuk perawatan ya teman-teman. Kalau kita pakai tatakan air ya teman-teman, usahakan ya teman-teman, nanti kalau pakai tatakan air itu jangan sampai segini, itu tidak baik teman-teman. Itu kalau pakai air tatakan itu jangan sampai melebihi segini tuh, itu nggak baik. Usahakan ya teman-teman untuk pakai tatakan air itu segini tuh sudah cukup teman-teman. Ini paling nggak sekitar 1 atau 2 cm itu udah lebih dari cukup ya teman-teman. Karena apa? Karena keladi itu suka tempat yang lembab ya teman-teman. Selain lembab, karena keladi itu di bonggolnya itu butuh nutrisi dari ini, dari airnya ya teman-teman. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, usahakan kalau keladinya pengen cepat besar, itu potnya itu sesuaikan dengan size keladinya ya teman-teman. Jangan sampai keladinya besar seperti ini, potnya itu lebih besar, itu nggak dianjurkan. Karena apa? Nanti media tanamnya itu sia-sia teman-teman. Biasanya apa? Biasanya nanti untuk perkembangan akarnya itu kurang teman-teman. Usahakan size sama keladinya itu cukup ya teman-teman. Dan seperti ini alhamdulillah untuk pot yang segini, ini kalau salah ukuran berapa? Ukuran 12 nih. 12 nih, 12 ya teman-teman. Tapi size keladinya lihat, ini besar nih. Ini sebenarnya kalau mau kita ganti pot besar, tapi apa? Tapi kalau pot seperti ini, kecil seperti ini, biasanya keladi itu cepat beranak teman-teman. Karena nutrisinya cukup dan tidak kebanyakan media tuh juga bagus teman-teman. Nih, alhamdulillah bawa anak nih teman-teman. Ini seperti ini ya. Ini kalau size-nya kecil potnya, alhamdulillah perkembangan keladi juga cepat besar ya teman-teman. Berapa faktor ya teman-teman supaya apa? Supaya keladi itu cepat besar, cepat beranak, dan pastinya cantik teman-teman ya. Itulah faktor penting yang harus kita perhatikan ya, supaya apa? Supaya keladinya itu cepat besar dan nanti insya Allah bawa bunga seperti ini teman-teman. Nanti kalau udah bawa bunga seperti ini nanti bisa disilangkan dan terus nanti apa? Lahir hybrid terbaru nih, biasanya seperti itu. Nah, ini contoh bunga keladi ya. Kalau belum tahu bunga keladi itu seperti ini. Ini yang atas itu betina, yang bawah ini jantan teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Nih ya. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-temannya, dan semoga teman-teman itu memperhatikan keladi-keladinya ya. Karena apa? Kalau kita udah beli mahal-mahal, terus kalau kita acukan dan tidak kita perhatikan, itu kita agak sedikit kecewa teman-teman.
Karena apa? Karena kita udah dititipkan sama yang kuasa untuk merawat keladi supaya apa? Supaya kita biasanya kalau udah dititipkan barang oleh Sang Pencipta itu biasanya dia benar-benar orang yang tepat ya teman-teman. Selain kita hobi, kita juga harus menyayangi semua makhluk hidup ya. Terutama kalau kita pengen merawat tanaman, kita harus sayangilah tanamanmu seperti Malika. Seperti Malika itu ya teman-teman, kedelai hitam gitu. Biasanya ikan kecap bango itu ya. Ya, seperti itulah kita harus merawat keladi. Dan mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasan tentang cara perawatan, cara mempercepat besar keladi, dan semoga keladinya cepat rimbun.